yang mengganjal di hati saya ini Pak. Ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Tentang apa, Pandi? terkait masalah pembelajaran. Nah, pembelajaran digital yang tadi baru Pembelajaran saja digital. saya jelaskan. Iya betul. Masih ada yang beberapa menurut saya ya saya perlu tanyakan langsung ke Pak Hadi. Ya. Ya. Kita ngobrol santai saja ya, Pandi. Iya betul. Mangga, Pandi. Iya. Gimana, Pandi? Gini Pak Hadi. Menurut Pak Hadi apa yang dimaksud dengan pembelajaran digital? Definisinya itu seperti apa? Ya. Pada dasarnya seperti ini, Pandi. Pembelajaran digital adalah pembelajaran yang menggunakan alat atau teknologi digital secara inovasi. Proses mengajar atau sering juga disebut dengan teknologi learning atau e-learning. Garis besarnya dikatakan pembelajaran digital adalah kita mengajarkan atau pembelajaran yang menggunakan teknologi yang sekarang yang ada, Pandi. Contohnya seperti apa? Contoh misalnya di sini adanya infocus, kemudian adanya video atau YouTube, tuh, dan yang lain kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Kurang seperti itu, Pandi. Kita tidak menutup mata bahwa perkembangan teknologi itu makin pesat. Apalagi sekarang generasi Z, generasi yang melek tentang teknologi. Jadi kita sebagai pengajar itu harus berinovasi atau kreativitas untuk menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Tujuannya supaya tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai dengan maksimal, Pandi. Jadi bisa memudahkan guru sebagai pengajar dan Iya. siswa ya? Ya betul seperti itu, betul. Terus ini Pak, yang kedua saya ingin mengajukan pertanyaan tentang keuntungan apa saja ketika kita menggunakan media pembelajaran digital. Nah, gini Pak Di, selama ini kita masih terfokus atau masih menggunakan cara mengajar yang konvensional. Dikatakan mengajar konvensional itu guru yang menjadi subjek dan siswa yang menjadi objek. Siswa cuma hanya mendengarkan apa yang diceritakan oleh guru, siswa hanya mencatat apa yang diperintahkan oleh guru. Jarang sekali kita sebagai guru itu dibalik, siswa untuk menjadi objek. Dikatakan siswa yang menjadi objek adalah siswa yang mencari informasi, siswa yang menerangkan informasi. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator atau memberikan pengarahan terhadap siswa tersebut. Nah, dengan adanya pembelajaran digital ini sangat sekali kegunaan atau manfaatnya, Pak. Sebagai contoh, dengan digitalisasi kita mudah sekali mengakses baik itu materi atau soal, kita buka YouTube, dan manfaat atau kegunaan yang kedua adalah pengalaman yang menyenangkan. Ada rasa kebosanan, monoton siswa dengan menggunakan media digital, minimal mereka ada pengalaman yang baru. Ada visualnya juga. Nah, ada visualnya, ada audionya juga. Ya. Kemudian waktu juga lebih waktu itu lebih fleksibel, Pak, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian mudah didokumentasikan. Apa sih manfaat dokumentasi? Yang namanya kita melakukan sesuatu pasti ada dokumentasi untuk bukti bahwa kita melakukan sesuatu. Kalau kita mau mencari, kalau kita mau berinovasi, kalau kita mau belajar tentang teknologi, bahwa manfaat pembelajaran digital itu sangat banyak sekali. Mempermudah kita untuk menyampaikan pembelajaran atau materi yang disampaikan. Ya tentunya metode atau alat-alat yang dibutuhkannya disesuaikan dengan keadaan di sekolahan, Pak. Ya kurang lebih seperti itu manfaatnya, Pak. Terus yang ketiga nih, Pak, media apa saja yang sering digunakan ketika dalam pembelajaran digital? Nah, menurut Pak Hadi seperti apa? Pada kesempatan kali ini saya akan membagi menjadi 4 bagian ya, Pak. Yang pertama, mobile learning atau e-learning. Tujuannya kita menggunakan media digital itu bisa menggunakan WA. Kita memberikan tugas atau segala macam itu dari WA. Kemudian ada media social learning.
media social learning itu kita bisa menggunakan YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, media-media yang lekat dengan anak-anak atau tidak yang sering digunakan untuk anak-anak, supaya mereka tertarik atau supaya mereka lebih bersemangat lagi, kita gunakan untuk media pembelajaran. Bisa nonton video, bisa soal-soal dari YouTube, dari misalnya dari Facebook, dari pokoknya yang media sosial itu kita bisa gunakan. Kemudian yang Berikutnya, ketiga di sini adalah game, permainan, Pak. oke. Selama ini kita melihat game itu secara negatif, padahal untuk pembelajaran game itu ada hal yang positifnya. Contohnya seperti apa? Contoh permainan tebak kata, mereka kan terhibur, tebak-tebakan. Kemudian kita misalnya apa yang namanya main yang menyusun huruf apa tuh Pak? Iya, Itu kan gitu. permainan. Iya. Nah mereka akan merasakan tidak monoton dan tidak bosan untuk apa namanya untuk belajar. Iya. Kemudian yang terakhir tentunya dengan cloud. Oh, Selama ini Pak Andi, Bapak saya nanya dulu misalnya Pak Andi menyimpan data atau file itu di memori, di handphone atau di mana? iya. Saya biasanya nyimpan di flash disk, Nah, di HP, Nah. gitu aja. kita tidak menyadari kan Iya. kalau flash disk atau handphone itu kalau hilang, data yang semuanya kan hilang. Hilang. Drive. Iya. Fungsi Google Drive itu adalah menyimpan data atau memori atau berkas-berkas yang kita butuhkan. Yang penting kita tahu alamat email, password. Meskipun kita di suatu hari tidak membawa laptop, kita langsung buka menggunakan laptop orang lain juga itu bisa, Pak Andi. Jadi datanya nggak akan hilang. Nggak bakalan hilang. Karena kenapa? Disimpan di Google Drive dan kapasitasnya kan lumayan. Itu 15 GB, 15 GB kalau nggak salah. Gigabyte. Gigabyte. Kita bisa membuat lebih dari satu akun. Kita jaminan data kita akan aman semua. Tuh, yang itu mempermudahkan kita, Pak. Ya kurang lebih seperti itu, Pak. Iya. Berikutnya Pak Adi, menurut Pak Adi, contoh media yang cocok yang digunakan dalam pembelajaran digital tuh yang seperti apa? Nah, untuk media yang cocok pembelajaran kita kembali lagi kepada diri kita dan lihat situasi dan kondisi sekolah masing-masing, Pak. Contoh Pak Adi misalnya mengajar bahasa Inggris, Iya. ya kan? Di situ ingin siswa menonton video dan mendengarkan. Iya. Kita lihat dulu sarana dan prasarana yang ada di sekolahan. Misalnya ada infocus jumlahnya cukup tidak. Kalau misalnya terbatas, kita bisa menggunakan video YouTube. Kita cari referensi dulu di YouTube yang menurut kita itu cocok dengan materi yang kita ajarkan. Kita download, kita bagikan kepada siswa. Itu dari pembelajarannya. Setelah menyimak video, kemudian kita menjelaskannya. Ya, ujiannya. Iya. Kita bisa evaluasinya, evaluasi bisa Google Form, Pak. Google Form. Google Form, Iya. bahkan ada aplikasi yang lebih menarik, Quiz misalnya. Quizzes itu lebih menarik lagi karena ada gambar-gambar. Ya insya Allah dengan diadakan menggunakan media pembelajaran seperti itu, siswa juga nggak bakalan bosan. Mereka kan lebih semangat dan senang sekali. Jadi menurut orang lain tepat digunakan atau dipakai di sebuah satu sekolahan, belum tentu cocok di sekolahan kita. Solusinya bagaimana? Ya kita lihat dulu sarana dan prasarana yang ada dulu dan kita sesuaikan dengan keadaan siswa. Keadaan di kelas itu ya? Di kelas siswa. Ya tentunya sekolah juga kan masih memiliki Chromebook atau bantuan dari pemerintah kan itu bisa digunakan. Bisa dimanfaatkan ya? Sekarang sekolah sudah menggunakan WiFi. Kalau misalnya sekolah tidak ada WiFi, ya kita bisa tethering, hotspot dengan teman dan segala macam. Yang penting kan pembelajaran ini bisa dilakukan. Jadi suatu media, suatu alat yang cocok di sekolah A belum tentu cocok di sekolah B. Kembali lagi keadaan sarana dan prasarana dan kebutuhan siswa apa yang dibutuhkan gitu Pak. Terakhir ini Pak Hadi, menurut Pak Hadi bagaimana cara mengatasi pembelajaran digital supaya tidak membosankan? Guru harus kreatif, Harus kreatif, harus inovatif,
bagaimana mengkondisikan suasana dalam kelas bisa lebih ceria lagi, lebih senang lagi. Pada saat kita menyampaikan materi, kita selingi bercandaan, kita selingi kuis-kuis, atau bahasa ininya apa sih namanya Pandi, yang ice breaking. Oh, ice breaking. Ice breaking. Iya, untuk menarik siswa. Menarik siswa yang Iya, tadinya iya. Untuk jeda itu ya. ya, yang tadinya siswa sudah jenuh, Iya. ya kan? Sudah jenuh, akhirnya diajarkan ice breaking kan semangat lagi, Pak. Iya. Tuh, Nah, seperti itu. Iya, betul, Pak Adi. Menurut Pak Adi nih, di sekolah kita itu untuk kemampuan IT-nya kan ini ada yang istilahnya ada yang guru senior dan junior ya. Nah, hal apa yang harus dilakukan nih apabila misalnya guru tersebut kemampuan IT-nya terbatas? Jadi gini, Pandi, yang namanya guru itu tidak ada senior dan junior. Iya. Yang penting kita bareng-bareng mau belajar. Kembali lagi ke niat. Iya. Ada niat tidak, meskipun dia 1 tahun lagi mau pensiun, tapi kalau niatnya mau berubah, dia akan bisa. Kemudian bagaimana solusinya apabila ada guru-guru yang tidak paham atau kurang paham tentang media? Ya kita bimbing, kita ngajak bareng-bareng, kita ajak ngobrol teman bareng-bareng. Ayo ibu, ini loh ada media yang baru, yuk kita gunakan. Berarti perlu juga ya istilahnya merangkul. Iya. Merangkul mereka. Melalui workshop atau pelatihan Ya, juga bisa ya? Itu sangat penting sekali. Karena kenapa? Kita tidak mau mungkiri kemampuan setiap guru kan berbeda-beda. Cuma ada guru yang ingin belajar atau mau berubah, tapi ada guru juga yang sudah di zona nyaman, yang tidak mau berubah. Nah, tugas kita di sini, ayo bareng-bareng merangkul teman-teman untuk belajar, untuk menggunakan media pembelajaran ini dengan baik, supaya tujuan kita tercapai dengan baik, Pak. Tujuan seperti itu. Intinya gini, jangan dibikin pusing, jangan dibikin repot. Kita harus bisa menguasai teknologi. Ingat, kita hidup di zaman Z, generasi Z, yang dari sejak lahir mereka sudah mengenal teknologi dan lain-lain ya. Kalau Sosial media. Nah, kalau kita tidak mau belajar, kita ketinggalan, Pak. Ketinggalan, iya. Yang minimal kita bisa supaya mereka lebih senang, lebih ceria lagi. Ya, betul Pak. Terima kasih banyak untuk penjelasan yang tadi saya pertanyakan. Semuanya sudah jelas, ada gambaran juga. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Ya, Mudah-mudahan. terima kasih banyak, Pak. Yuk, sami-sami. Ya. Yuk, makasih, Pak. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat. Tadi diadakan mentoring dengan saya selaku mentor Hadi Setiadi dan rekan saya Bapak Andi Rahman SPD tentang metode pembelajaran digital. Pada dasarnya pembelajaran digital itu sangat membantu kita sekali untuk mempermudahkan kita menyampaikan materi kepada siswa, dan tentunya dengan tujuan supaya tujuan apa yang kita inginkan berdasarkan kurikulum itu bisa tercapai dengan maksimal. Semangat, semangat, dan semangat hebat guru Indonesia. Terima kasih.